Sekali bapak bikin kesalahan, sudah wassalam. Nggak bakal, itu dia ulang pak. Pak, coba dinasehatin, dia punya salah. Bagaimana caranya dia ngomong supaya kembali kepada kesalahan itu ke kita. Itulah perempuan. Memang begitu fitrahnya perempuan. Bapak-bapak mau ndak meninggal di tanah suci Mekah depan Baitullah? Ibu-ibu mau ndak meninggalnya di sujud sholat? Mau ndak? Semua mau. Tapi dengar firman Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih wafat Nabi pada saat tawaf. Tidak ada susahnya Allah wafatkan Nabi dalam keadaan sa'i. Tidak ada susahnya bagi Allah wafatkan Nabi dalam keadaan sujud solat. Tapi di mana wafat Nabi? Tawaf tidak, sa'i tidak, solat tidak, ceramah tidak. Di mana? Pangkuan istrinya Aisyah. Apa pesannya? Ibadah paling panjang rumah tangga. Ibu berapa lama kalau sholat 5 waktu? 5 kali saja sholat. 5 kali aja sholat satu hari. Tambah bonus-bonus dengan sunnah. Ada ndak di sini sholat 5 waktunya duhur 10 menit? Ndak yakin saya. Yang ada duhur 3 menit. Allah. Ya toh? Itu pun yang 3 menit lengkap dengan ingatan WhatsApp. Ini kan? Ayo, haji. Berapa kali Bu haji? Saya tidak yakin ada yang sampai 10 kali haji di sini. Coba. Jadi kalau kita mau mati dalam keadaan haji, peluang rendah. Kalau kita mau mati dalam keadaan sholat, peluang rendah. Tapi berumah tangga, 24 jam berumah tangga. Cari nafkah, ibadah. Mikirkan bagaimana rumah supaya bisa AC, ibadah. Bagaimana cari nafkah anak bisa sekolah, ibadah. Bagaimana bisa menghidupi sopir, ibadah. Bahkan berhubungan suami istri pun ibadah. Itulah sebabnya kalau sama istri kita tidak nyaman. Kenapa? Ibadah, setan tidak mau. Kalau teman selingkuh, godaannya besar. Kenapa? Setan. Maka ibadah terpanjang selama hidup kita berumah tangga. Nah sekarang rumah tangga ibu. Baru-baru kita Idul Kurban. Saya segarkan kembali ingatan kita sejarahnya itu Idul Kurban. Ya, supaya kita ulang lagi nih kaitannya rumah tangga. Itu kan Ibrahim pak kaya. Ibu-ibu Ibrahim itu kaya. Hebatnya dermawan. Banyak di Indonesia kaya, serakah, pelit. Sudah kaya, masih serakah, plus pelit. Ini Ibrahim kaya dermawan. Hebatnya pak, dia sembeli 1000 domba, 100 onta. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang 2,5 miliar. Ada di sini 2,5 miliar kemarin kurbannya? Tidak ada. Seluruh malaikat memuji pak. Apa kata malaikat? Hebat ini Ibrahim. Manusia pun puji. Hebat kau Ibrahim. Jago kau. Beberapa tahun kemudian Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Kata Siti Sarah, bang, abang ini kan nabi, perlu ada pewaris. Saya tidak bisa berikan kamu anak. Kau kawin lagi lah. Apa kata Ibrahim? Enggak. Kalau inilah takdirku, ya sudah. Enggak bang, kau nikah lagi. Enggak. Luar biasa pak. Ibrahim didesak menikah, enggak mau pak. Bapak-bapak sekarang dilarang sembunyi-sembunyi. Malah pakai KTP-nya orang lagi. Akhirnya desak. Ibrahim berkata, baik kalau begitu dek. Oke, karena kau maksa. Siapa? Kata Siti Sarah. Ngapain jauh-jauh? Itu aja si 6 pembantu kita. Pembantunya itu Siti Hajar. Itu aja pembantu. Pesannya pak, tidak ada perempuan ikhlas 100%. Tidak ada.
Kalau dia ikhlas pasti dia bilang silahkan kau pilih mana yang kau suka. Tapi ini bebas tapi terbatas. Ini namanya bebas tapi terbatas. Oke, nikah. Sudah menikah, alhamdulillah, hamillah Siti Hajar. Selang beberapa saat hamil pula Siti Sarah. Ini buat ibu-ibu nih. Kalau ada sudah 10 tahun belum punya anak, coba pakai ilmunya Siti Sarah. Ya, siapa tahu mujur, siapa tahu. Iya kan? Nah, Siti Hajar dengan Ibrahim lahir anaknya. Namanya Ismail alaihi salam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim dengan Siti Sarah lahir anaknya. Namanya Ishak alaihi salam. Inilah keturunan Yahudi yang kurang ajar. Kita itu dengan Yahudi satu kakek, cuma Yahudi kurang ajar. Dah, lagi lucu-lucunya anaknya, ya kan? Ibu-ibu dengar dulu. Sejarah sebelumnya ada yang tersisa. Ketika lagi kecil-kecil anaknya, ya, balita kira-kira sekarang, Allah perintahkan kepada Ibrahim sama Siti Hajar. Ibrahim, bawa anakmu jalan sama istrimu. Kemana? Kau jalan saja. Dari Palestina, Pak. Kau jalan saja. Kemana? Kau jalan. Nanti saya kasih tahu kau singgah di mana. Jalanlah Ibrahim. Beratus kilo. Sampai di tumpukan batu. Allah berfirman, Ibrahim, kau simpan anak dan istrimu di situ. Terus kau kembali lagi. Simpan di situ. Tumpukan batu. Tumpukan batu itu sekarang jadi Ka'bah. Yang tumpukan batu itu. Ibrahim bilang sama istrinya, baik sayang, saya diperintah kembali kampung. Loh, masa kau tinggalkan saya? Kau lihat ini bang, padang pasir, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada rumah. Padang pasir ini, kau mau tinggalkan saya? Tega betul kau. Apa kata Ibrahim? Saya juga tidak tega, tapi ini perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Bang, kalau ini perintah Allah, jalan kau. Biar saya urus anakku. Tenang, jangan cemas. Ini baru istri. Pesan pertama ibu, kalau perintah Allah jangan tawar. Kau pakai jilbab, perintah Allah, don't worry, be happy. Kamu jangan keluar kalau tidak. Saya tidak akan keluar bang kalau itu perintah agama. Itu baru istri yang hebat. Pergi Ibrahim, balik. Apakah Siti Hajar pasrah? Tidak. Anaknya menangis, kehausan. Siti Hajar tidak diam, berdoa saja. Tidak. Dia ikhtiar dulu. Dia ikhtiar dulu. Apa ikhtiarnya bu? Dia lari cari air. Pernah ibu lihat di jalan raya? Kayak ada air kan? Lari Hajar, itu ada air. Sampai lagi bukan air. Lari antara Safa dan Marwah. Itulah sa'i sekarang. Nah, sudah pasrah Siti Hajar. Tidak dapat air, sudah capek, anaknya nangis. Turun perintah Allah. Ibrahim, Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ismail. Patokka ya jena. Hentakkan kakinya Ismail ke tanah. Dihentakkan, dengan izin Allah keluar air. Lalu Siti Hajar berkata, Zam, 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 zam. Itulah air Zam-Zam sekarang. Mulailah beredar berita. Ada di satu pelosok, ada sumber mata air, tidak pernah kering, dan selalu mengalir. Beredarlah itu di padang pasir. Namanya air di tengah padang pasir, orang semua datang. Ramailah kampung itu, kemudian disebut nama Hijaz, yang ini sekarang disebut Makkah. Nah, lagi beremaja anaknya Ismail 13 tahun. Quran tidak menjelaskan 13 tahun, tapi Quran cuma mengatakan Ismail sudah pandai membantu bapaknya. Kira-kira remaja sekarang 13-14 tahun. Tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam mimpi
Ibrahim, kau pernah bilang toh kalau ada anakmu saya potong. Sekarang ada anakmu, potong itu. Potong. Ibrahim bangun, Pak. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa anak disuruh potong? Kalau anak banyak, 10 anak disuruh potong, kita cari mana yang beleng-beleng. Potong anakmu, ini beleng-beleng ini. Ya toh, Ibrahim mikir, ini wahyu atau mimpi? Mikir Ibrahim. Tanggal 8 Zulhijjah itulah sekarang kita sebut dengan hari Tarwiyah, yang artinya hari berpikir-pikir. Maka kita sunnah puasa. Tanggal 9 Zulhijjah, bangun lagi Ibrahim. Ibrahim, potong anakmu. Kau sudah janji sama saya. Bangun. Ibrahim katakan, ini wahyu, bukan lagi mimpi. Yakin 100% perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah kita sekarang disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan, puasa. Tanggal 10 Zulhijjah, Ismail diajak ngomong bapaknya. Mail. Kalau di Makassar Mail. Ismail. Mail, sini kau dulu. Apa Pak? Ini saya diperintah Tuhan, gue potong kok. Bagaimana menurutmu? Ibu-ibu kalau anaknya ibu di rumah kira-kira dikasih tahu begitu. Nah, saya diperintah potong kau nak. Apa dia bilang anak kita? Dilihat dulu kakeknya. Ini aja Pak yang sudah tua. Masuk akal enggak Pak? Masuk akal enggak? Masuk akal. Ini namanya anak cerdas, tapi tidak soleh. Tapi apa jawaban Ismail? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan Bapak ragu. Laksanakan, insya Allah Bapak dapati saya anak sabar. Maka ibu berdoa anak yang soleh, bukan anak yang kaya, bukan anak pejabat, bukan anak cerdas, anak yang soleh. Itu doanya pendek bu. Rabbi habli minas solihin. Untuk apa anak kaya kalau pelit? Untuk apa anak pejabat kalau bikin malu keluarga? Berapa banyak orang tuanya terhormat, anaknya jadi pejabat, satu keturunan malu karena anaknya tidak punya agama. Maka kita minta Rabbi habli minas solihin, berikan hamba anak yang soleh. Pelajaran kedua, Ismail. Coba Pak, Ibrahim sudah nyata perintah Allah, tapi masih ajak ngomong anaknya. Kita orang tua sekarang otoriter, ya? Dia gagal polisi, anaknya dia paksa. Pokoknya kau yang lanjutkan cita-cita bapak. Nah anaknya mau jadi insinyur. Pokoknya kau jadi dokter. Anaknya suka peternakan, tidak boleh. Ibrahim sudah nyata perintah Allah, masih diajak ngomong anaknya. Nah sudah, anaknya setuju. Lalu disampaikan ke istrinya, Siti Hajar. Hajar, tolong kau mandi Ismail, kasih baju baru, kalau ada parfum, sisir rapi. Kau mau bawa mana? Saya mau jalan-jalan. Baik bang. 10 Zulhijjah dia bawalah anaknya. 10 Zulhijjah sekarang kita sebut hari An-Nahar, hari melaksanakan janji. Gatal ini setan. Bahaya ini Ibrahim. Dia mau potong betul anaknya. Tidak ada sudah teman kita ini nanti. Dia datangi Ibrahim. Baim. Ibrahim, nah? Baim. Kata Ibrahim apa? Kata setan, kau tengok balik itu anakmu, kau lihat itu anakmu, lucu, lagi lucu-lucunya, lama kau harapkan, masa kau mau potong? Ibrahim Pak ambil batu. Setan, jangan banyak bicara di situ. Kalau bahasa kita ya, banyak bicara masih mau ngomong, setan dilempar Pak, tuh, kena kepalanya. Sampai cilincing balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Dia datangi istrinya. Hajar, kau tahu enggak mau dibawa kemana anakmu? Katanya bawa jalan-jalan. Dibohongi kau suamimu. Maksudnya apa? Dia mau potong itu. Sabarang kau bilang. Mana ada orang tua mau potong anaknya? Katanya perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Hajar ambil batu Pak. Setan,
Kalau itu perintah Tuhan, jangankan anakku, saya juga siap dipotong. Bah! Bismillah, Allahu Akbar. Kata setan, bah, ini lebih gila dari anaknya ini. Dia datangi lagi si Ismail. Ismail, baru dia bilang Ismail. Ismail juga ambil batu, dilempar lagi. Itulah sekarang melempar 3 jumroh. Kalau orang pi haji, lemparan pertama, Bismillah, Allahu Akbar. Ibrahim. Lemparan kedua, Bismillah, Allahu Akbar. Siti Hajar. Lemparan ketiga, Bismillah, Allahu Akbar. Tak. Ismail. 3 tempat. 1 tempat, 7 batu, 3 hari. Kenapa tidak langsung saja Ustadz? 63 batu. 1 hari saja langsung. Tak, 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 tak. Habis pulang. Kenapa mesti 3 hari? Itu pesannya, melawan setan perlu stamina kuat. Perlu iman kuat. Karena setan tidak pernah menyerah. Nah, sudah sampai. Ismail bilang begini, Pak, ada permintaan saya. Apa nak? 1, tolong bapak nanti eksekusi, tutup matamu ya. Tutup juga mataku Pak. Kenapa? Karena kalau bapak lihat saya yakin bapak tidak mampu, tidak tega potong saya. Tutup mata. Oke, apalagi nak? 2, tolong pakai pisau yang tajam supaya saya tidak lama menderita. Oke. 3, apalagi nak? Ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. 4, bajuku jangan kena darah supaya ibuku tidak lihat. 5, kalau saya sudah meninggal, tolong tidak ada anak seusia saya lewat depan rumah supaya ibuku tidak ingat saya. Baik. Baring. Ibrahim ambil goloknya. Dia gerek lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mempan. Tidak terluka. Kata Ibrahim, kata Ismail, bapak main-main kali. Tidak nak, serius ini. Tumpul kali, coba lagi. Tidak. Ibrahim, dia ambil goloknya, dia hantamkan ke batu. Pecah. Batu pecah. Leher tidak. Dia mau ulang. Tunggu dulu, kata Ismail. Tunggu dulu Pak. Apa lagi? Tolong buka tanganku. Tolong buka kakiku. Kenapa? Karena kalau saya diikat, nanti Allah berfirman menyangka saya terpaksa dan tidak ikhlas. Allah lihat itu malaikat. Kau malaikat. Kau lihat hebatnya ini anak. Lalu malaikat memuji Allah dengan mengeluarkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendengar itu, Ibrahim menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah huwallahu akbar. Lalu Ismail menyempurnakan memuji Allah. Allahu akbar walillahil ham. Itulah kalimat yang kita ucapkan kalau takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pujian Ibrahim malaikat. La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar walillahil ham. Ismail. Sudah. Allah perintahkan Jibril. Itu ada kibas di sorga yang pernah jadi maharnya anaknya Adam ketika menikah. Ambil itu kibas, ganti lehernya Ismail. Digantilah lehernya Ismail, selesailah kisah Ibrahim menyembelih anaknya. Seluruh malaikat memujinya. Nah, apa hubungannya dengan keluarga? 1, ibu-ibu, ini bisa terjadi kalau agama kuat dalam rumah tangga. Carita mati anak bisa soleh kalau agama lepas. Tidak mungkin istri taat kalau dia tidak kuat agamanya. Tidak mungkin suami tanggung jawab kalau longgar agamanya. Maka modal utama dalam berumah tangga agama, bukan cinta. Sayang orang tua kalau mau kasih nikah anaknya, kau cinta Jina, maka begitu cintamu. Ada di kerjanya nak, kerjanya mapan, cintanya ada, gagah, cantik, jabatannya bagus, uangnya banyak, tidak ada agama. Itulah yang mempermainkan anak kita. Tapi kalau agamanya ada, meski kerjanya tidak jelas, tapi dia punya tanggung jawab.
Coba lihat anak-anak orang kaya yang tidak ada agamanya. Dia hina anak kita. Banyak uangnya, tidak ada agamanya, dia tidak ada hormati itu besannya. Kenapa? Ada duit saya. Tapi kalau ada agamanya, makin banyak duitnya, makin dihormati orang. Kenapa? Agama adalah patokannya dalam hidup. Maka Bapak Ibu, agama anak-anak kita. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, tolong jawab dengan jujur. Bu Ibu, Bu, bagaimana proses agama di rumah? Rumah mewah, ada pengajian? Alhamdulillah. Jangan sampai lebih sering arisan daripada taklim. Ayo. Percaya bapak-bapak, anak ini harta paling berharga. Bapak kalau ibu-ibu kalau meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Jangan harap Bu, kawin lagi. Bener. Ada sama yang di Makassar tetanggaku, dia bilang, Ustaz, jelek betul sifatnya itu tetangga saya. Kenapa? Baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kuburnya kering, dia kawin lagi. Saya bilang itu lebih hebat tetanggaku, belum mati istrinya dia kawin. Apa? Dia bilang mamanya cek istri saya. Jadi kalau saya duluan menikah, Ustaz juga kawin lagi. Sini kau sayang, jangankan kau meninggal, masih hidup saja kau, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan ibu? Siapa? Anak. Apa ibu tidak rindukan? Begitu kita meninggal, anak kita setiap sujud 5 waktunya, dia doa untuk orang tuanya. Saya bukan mau takabur Bu, saya bukan mau takabur. Ini hanya motivasi buat bapak-bapak. Ini rata-rata orang kaya ini di dalam ini. Bohong ibu kalau tidak kaya. Kenapa kau tahu Ustaz? Casingnya ibu-ibu ini beda kan? Saya bisa lihat orang kaya dari casing. Oh ini orang kaya semua ini. Beda Pak. Masya Allah. Saya tidak kaya Bu. Alhamdulillah ibu bapak saya bikinkan masjid. Ibu saya kasih nama Hajjah Sitimang. Bapak saya kasih nama Masjid Abdul Latif. Saya lagi bangun lagi sekarang masjid nama saya. Itu yang kita nanti. Apa ibu tidak merindukan ketika nanti ibu sudah rapuh, tua, anak kita berlomba-lomba untuk mengumrohkan anak kita. Dek, bulan ini ibu di rumah ya, bulan depan baru kau urus. Apalah artinya hidup ini kita tua, banyak duit, anak kita menjadi beban di dalam hidupnya. Datang baru duduk mamanya, kata istrinya, kapan datang mak? Baru sayang, kapan pulang? Aduh, cuma sayang. Maafkan saya Bu ya, ini gunanya ceramah. Jangan marah Ibu ya, supaya ada boleh pulang ada oleh-oleh ceramah. Sayang ibu-ibu sekarang lebih sibuk ngurus kecantikan dirinya daripada didik anaknya. Lebih sibuk periksa HP-nya suaminya. Apa gunanya ku periksa itu HP-nya suamimu? Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Ayo, datang suaminya, mana HP-mu coba lihat. Apa suami bagaimana tidak cepat serangan jantung? Daripada sibuk ngurus HP, urus anak. Urus anak. Suamimu terlantarkan kamu, anakmu nanti yang angkat derajatmu. Suamimu selingkuh, anakmu nanti yang muliakan. Dan itu anak dia bisa bedakan mana orang tuanya yang baik. Kalau ada selisih saya gampang, orang curhat, saya mau tahu suami atau istrinya yang masalah, saya lihat mana dibela anaknya. Maka ibu-ibu, apalagi usia senja, apalagi kita yang sudah muka-muka sakaratil maut. Inilah penyakitnya ibu-ibu, tidak mau dibilang usia senja. Maunya terus dibilang, oke lah ibu-ibu yang masih cantik-cantik. Masya Allah. Untuk apa lagi? Ayo anak Bu. Gimana cara didik anak Ustaz? Coba tiap hari Bu baru bangun, mau tidur, pengajian. Anak saya Bu sekarang kelas 3, namanya Ece. Itu kalau tidur, mau tidur pasti murattal terputar di kamar. Kalau mati itu murattalnya, bangun dia Bu. Kalau AC mati, dia tidak bangun. Tapi kalau murattalnya mati, pasti dia bangun. Dan itu sudah belasan tahun. Saya saja tidak begitu.
Kenapa? Karena ibunya masih hamil, ibunya hafal Quran. Itu ngaji terus sampai sekarang. Nah, kalau anak mau baik agama, perdengarkan ayat suci supaya apa? Bersih hatinya. Coba lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Mewah hidupnya, tapi dinasehati, enggak dengar. Kenapa? Keras hatinya. Kalau hati sudah keras, susah dinasehati. Lebih sayang tuh sama cowoknya daripada bapaknya. Kalau bapaknya nasihati, bapak kolot. Sekalinya cowoknya, iya bang, terserah abang aja, aku ikut. Ya, tua, ibu-ibu, cukup kasih makan barang halal anak kita. Barang halal. Nah sekarang orang tua lebih gelisah, malu kalau anaknya tidak punya iPad, malu kalau anaknya tidak pakai behel, malu kalau anaknya tidak punya mobil. Memangnya ada orang masuk neraka gara-gara tidak punya mobil? Yang masuk neraka karena anaknya tidak sholat. Maka penting pengajian ini, ayo evaluasi kembali cara didik anak. Jangan berharap anak sopan kalau ibu bapaknya selalu dilihat bicara kasar. Anak yang dulu karena waktu terbatas. Yang kedua, Ibrahim itu suami yang baik. Cerita mati bapak mau didengar istri, kalau bapak bohong terus, tak bakal. Jadi kalau bapak mau didengar istri, jangan bohong. Satu bohong yang boleh. Bohong untuk membahagiakan istri, boleh. Bohong yang bagaimana Ustaz? Ibu beli hadiah, kain, kasih. Gimana Pak? Bagus enggak? Paling bagus ini. Selama kita menikah ini baju yang paling baik. Malah kalau bapak jujur dosa. Bodoh memang kamu ini. Warna apa ini? Bohong seperti itu boleh. Nah, bagaimana suami yang baik? Suami yang baik teladan. Jangan harap istri kita mau izin keluar kalau kita juga kadang-kadang tidak keluar. Keluar tidak menyampaikan. Ini juga perlu ibu. Ibu-ibu, Bu, suami tidak wajib minta izin. Enggak. Istri wajib minta izin. Kenapa Ustadz? Karena langkahnya ibu ditanggung oleh suami. Sementara dosanya suami ibu tidak tanggung. Kedua, suami memang tugasnya lebih banyak di luar. Istri harus banyak di dalam. Jadi kalau sedikit-sedikit izin, repot. Maka laki-laki itu bukan minta izin, tapi memberi izin. Laki-laki itu menerima laporan, bukan melapor. Ibu tahu ini, di situ pintu masuknya setan. Itu kata Nabi. Ibu mau tidak dirindukan surga? Satu kata Nabi, aqimis salah. Dia puasa, dia sholat. Dua, dia puasa Ramadan. Tiga, dia jaga harga dirinya. Empat, dia taati perintah suaminya. Kalau ini diamalkan, tadahulul jannati bisalam, masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Pintu surga yang kamu mau, terserah. Tapi setan tahu ibu, setan tahu. Makanya apa? Dia hasut kita, lawan suamimu, lawan suamimu, lawan suamimu. Nah, itu pintu masuknya, setan. Maka boleh tidak perempuan cari nafkah? Boleh. Cuma kalau dia cari nafkah dan banyak uangnya, potensi melawan suami. Maksudnya apa Ustaz? Saya tanya ibu, kira-kira kalau suami ibu gajinya 5 juta, ibu gajinya 20 juta, kira-kira masih menghormati suami enggak? Ibu aja enggak punya gaji, kita lawan suami ibu. Nah, disinilah masuknya setan. Bu, kalau sholat, setan sholat. Tapi kapan ibu lawan suami, maka ridha Allah lepas. Ridhanya Allah, ada ridhanya suami. Nah, maka setan hasut kita. Curiga kok, curiga. Ketemu tadi cewek. Kalau ibu mau enak, sangka baik. Orang kalau sangka buruk dalam rumah tangga, percaya tidak akan pernah dia bahagia.
Coba kalau sangka baik ibu, telepon suami tidak dijawab pagi-pagi, oh lagi sholat duha, kan enak perasaan. Telepon lagi siang, oh berjamaah duhur ini, kan? Sore lagi telepon tidak dijawab, jam 5 sore ada WhatsApp teman, saya lihat suamimu di sampingnya ada cewek di atas mobil. Oh, berarti dia lagi nge-grab. Iya kan? Enak perasaan ibu toh. Tapi kalau sangka buruk terus, ilaha illallah, tidak bisa tenang. Jangan harap istri kita santun kalau kita kasar. Istri saya suka ngomel, takdirnya itu bu. Kalau ada perempuan tidak ngomel, pasti ada kelainan. Benar, hobinya itu perempuan ngomel. Dan satu lagi pak, perempuan itu ahli sejarah. Sekali bapak bikin kesalahan, sudah wassalam. Nggak bakal, itu dia ulang pak. Pak, coba dinasehatin, dia punya salah, bagaimana caranya dia ngomong supaya kembali kepada kesalahan itu ke kita. Itulah perempuan, memang begitu fitrahnya perempuan. Bagaimana beratnya penderitaan bapak tidak seberat penderitaan ibu hamil. Ya, bapak merasakan hamil, gampang, ambil kelapa pak, 1 biji aja pak, masukkan di dalam baju, kemana-mana bawa pak, mau boker. Coba ibu-ibu kalau boker bawa toh, nggak ada orang mau berak, simpan dulu berat sekali, nggak ada pak. Dan berapa lama? 9 bulan pak. Ibu masih ingat waktu hamil? Ingat? Ada ndak yang tengkurap? Selama ibu hamil, ada ndak tengkurap? Gaya pasrah pak. Coba bapak, berapa lama ibu tidak tengkurap? 9 bulan pak. Bapak 1 bulan aja ndak tengkurap, pusing. Iya toh? Coba melahirkan, masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang ibu Tenri orang kaya melahirkan, senyum kau nak keluar kau nak, tidak, dia pas, menderita ndak bu? Menderita bu? Sakit bu? Tapi heran kok diulang-ulang. Ndak ada orang melahirkan kalau kurang ajar. Enggak. Sudah itu menyusui. Masih ingat waktu menyusui bu? Apalagi waktu tumbuh giginya. Aduh. Ada ndak dia? Kok gigi saya? Ndak, dibujuk. Aduh pak. Bapaknya senyum pak. Pagi anaknya, malam. Maka pak, kalau istri ngomel, bayangkan saja itu 3 perihnya penderitaan perempuan. Coba lihat toh. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, ya Rasul, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawabannya Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Ya toh? Salah paham lagi nih ibu-ibu nih. Itu sensitif sekali kalau kita bicara begini. Coba ulang. Ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Saya tidak bilang 3 istri. 3 ibu. Apa maknanya? Itulah 3 penderitaan ibu. Sehebat apapun laki-laki dia tidak pernah bisa memikulnya. Maka kalau ibu ngomel, bayangkan bagaimana susahnya ketika dia hamil. Mau ndak berhenti istrimu ngomel? Ini rahasianya. 1, puji dia. 2, kasih hadiah. Bapak mau tahu perempuan, sambil kau puji, pegang pundaknya. Pasti dia senang. Wah, makin cantik kau dek. Meskipun dia tahu kita bohong, dia tetap senang. Iya tuh bu? Iya. Wah, kau tambah cantik saya lihat. Padahal dia tahu bohong ini suamiku, tapi dia tetap senang juga. Maka itu perempuan, kesalahan kita malas memuji.
Kalau tetangga, wah puji. Ya bu, aduh ibu awet muda kelihatan. Itu diterdengar istrimu, hancur. Yang kedua, kasih hadiah. Bapak habis dinas, urus usaha, 4 hari baru pulang, bawakan hadiah. Mau itu kembang, coklat, baju, paling senang emas. Ya, kasih emas. Ternyata beberapa hari kemudian dia tahu palsu. Kau bilanglah, kau tahulah sayang, saya mau kasih kau yang emas yang asli, tapi kan lagi seret ekonomi. Meskipun itu palsu tapi percaya, cintaku 24 karat dalam hati. Mulai dia senyum itu. Iya, saya kasih gitu. Palsu Ustaz. Iya, tetap cintaku asli. Dia senang. Kalau dia marah, saya peluk. Marah dia, saya peluk. Bila kamu di sisiku, mulai senyum lagi tuh. Masih marah, ku peluk tambah ku kencing, baru ku bilang insaflah wahai. Berhenti dia marah Pak. Jadi perempuan kalau marah, bapak jangan marah dan jangan bawa perasaan. Dan itu perempuan kalau sudah di depan kita Pak, tidak berlaku pangkat jabatan dan sekolah, hilang semua itu. Dia bilang mamanya cek di rumah istriku, bu, kamu boleh siga panggung di luar, kau boleh siga mimbar di luar, tapi kalau di rumah kau Hello Kitty. Saya pasrah. Apa daripada kacau rimba persilatan Pak. Lebih kita mengalah. Kalau perempuan ngomel, puji, kasih hadiah. Bapak tidak percaya? Saya tanya, ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada Nah, coba dengar. Uang dia cari Pak. Maka kesalahan kita jarang memuji, tidak mau kasih hadiah. Pasti ngamuk. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pesan ketiga, bersedekahlah. Sedekah. Ibu-ibu yang kaya-kaya ini, yang punya emas-emas berlian, kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai bu? Istri kedua ibu. Begitu ibu meninggal, suami dia cabut dulu itu cincin. Ini cincin kawin kita sayang. Nggak mau keluar, dia kasih sabun. Sudah itu dia cabut lagi kita punya gelang. Ini waktu ulang tahun pernikahan kita waktu umrah emas Dubai. Cabut. Sudah itu dia cabut lagi kita punya kalung. Ini waktu dulu kita jalan-jalan ke Singapura. Terakhir gigi palsunya ibu dia cabut juga. Sudah dia simpan sambil penuh derai air mata, dia simpan di lacinya. 4 bulan kemudian reuni teman SMA. Ketemu cinta lamanya yang sudah janda. Aduh, hancur. Emas yang disimpan baik-baik diambil kembali. Dia senyum bawakan mantannya, dek, ini kau pakai saja ya, sudah mati yang punya. Bu, daripada dipakai istri kedua, mending bawa untuk kuburnya ibu. Dan orang kaya hebatnya, biar dia pakai palsu, orang bilang asli. Ya, Ibu Nur misalnya. Iya, biar palsu, orang bilang enggak mungkin, pasti asli. Maka saya sarankan lebih baik ibu pakai yang palsu. Yang asli bawa ke panti asuhan. Yang asli bawa ke masjid di kampung. Yang asli bawa ke penghafal Quran. Bapak-bapak yang miskin, ibu-ibu yang miskin, ndak usah pakai yang asli. Karena biar asli orang juga ndak percaya. Maka yang asli ibu jual, bawa ke pesantren. Ini disebut pandai menyikapi harta. Percaya ibu, kalau sudah masuk kubur, putus. Kecuali tinggal anak yang soleh dan amal sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ustadz, saya dengar ceramahnya Ustadz tadi, rasanya anak saya sudah tidak bisa saya harapkan Ustadz. Tidak tahu ngaji, lancar bahasa Inggris, tapi saya tidak pernah dapati dia mengaji. Lancar bahasa Korea Ustadz, duitnya banyak, tapi tidak pernah saya dapati berjamaah. Jangan putus asa. Anak pesantren ibu urus.
Ustadz, saya sampai sekarang belum punya anak. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa. Ibu datang ke pesantren, tanya gurunya, ada penghafal Quran? Ada. Berapa biaya hidupnya 1 bulan? Bu, 700.000 1 orang. Saya tanggung 7 orangnya, 2.500.000 berapa? 20. Saya tidak terlalu kuat kalau urusan uang, Bu. Ibu-ibu lebih apa? Nah, misalnya 1 anak 700 Ustaz, 3 anak saya tanggung Ustaz, 2.100.000 kirim tiap bulan. Itulah yang menjadi anaknya Ibu. Selama dia belajar agama sama anak kandungnya Ibu, meskipun tidak dilahirkan. Begitu juga bapak-bapak. Bapak tidak usah jadi ustadz, berat. Gimana caranya? Urus ustadz. Ustadz datang, Ustadz pakai kendaraan siapa? Ada kendaraan saya pakai Ustadz. Bapak dapat pahala dari ustadz, seperti pahalanya ustadz tanpa mengurangi pahalanya Pak Ustadz. Ibu-ibu punya rumah mewah, supaya malaikat ikut datang. Ayo panggil anak-anak yatim tiap malam Jumat makan di rumah. Jangan makannya seadanya, kasih makanan yang hebat. Dan hebatnya itu ustadz, anak yatim, kalau masuk orang mewah Pak, dia terpesona seolah dalam surga. Wah. Tapi kalau ibu undang orang kaya, dia cari yang jelek itu. Gordennya tidak serasi. Itu kalau orang kaya. Ya toh ibu. Padahal banyak yang bagus, yang jelek dicari. Mana ini dulu? Maka lebih baik ibu panggil anak-anak yatim. Ibu-ibu, saya serius ibu. Mulai Jumat depan jadikan kebiasaan. Malam Jumat ini 5 orang saya kasih makan di rumah. Ya Allah, tolak bala. Mudah-mudahan anakku terhindar dari narkoba. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari niat jahat. Itu jauh lebih efektif daripada periksa handphone. 1 handphone dia kasih ke suamimu, masih ada 2 di mobilnya. Kenapa begitu? Saya pelakunya. Repot juga kalau setiap saya. Repot, lebih kita sembunyi 2. Kau periksa, bisa dia ganti namanya. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersedekah. Sedekah ibu. Ibu punya kudung 25. Kenapa banyak sekali bu? Pakai 2 aja. Orang sudah bilang gila, apalagi beli pakai 5. Tidak mungkin. Jadi gimana? Kita pergi majelis taklim di kampung-kampung. Ayo ibu-ibu kumpul kudung-kudungnya yang bagus dan jarang dipakai. Ayo kita sedekahkan ke majelis taklim. Itu baru manfaat. Simpan di rumah saja kan bingung. Mana dulu ku pakai? Sudah pernahkah ku pakai ini? Oh belum. Nggak matching kira-kira ini. Bingung. Coba kalau cuma 2 langsung selesai. Saya juga begitu bu. Waktu masih sedikit baju saya bu, nggak repot. Ini cek. Sekarang setelah banyak bingung. Apa ini sudah ku pakai? Karena saya pernah benar bu. Saya ceramah, ada ibu-ibu saya lewat, dia bilang, itu lagi bajunya yang di YouTube. Ya ibu-ibu, sedekah. Mudah-mudahan pulang ini wujud konkret sedekah. Kenapa saya tekankan ini? Karena saya tahu di sini ibu-ibu yang Allah berikan rezeki yang berlebih. Insya Allah tidak ada orang bangkrut karena dia rajin sedekah. Sebaliknya kalau dia pelit, tidak ada orang suka. Jangkau ke rumahnya, dia pelit. Padahal dia juga pelit. Itu jeleknya, itu pelit pak. Tidak ada yang suka itu orang pelit. Maka kalau mau murah rezekinya, bersedekahlah, tolak bala, insya Allah. Bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya menutup, inna a'tainakal kautsar. Sungguh betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah dan berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar. Inna dzaniaka huwal abtar. Kalau kau tidak mau bersedekah, kamu lalaikan solatmu. Padahal saya kasih kau banyak nikmat. Rumahmu bagus, mobilmu mewah, perhiasanmu baik. Tapi kau tidak mau bersyukur, kau lepas dari rahmatku. Ibaratnya layang-layang lepas. Kalau sudah lepas layang-layang, sudah bisa kesetrum, tidak jelas arahnya. Itulah yang makna harta banyak tapi tidak ada ketentraman jiwa. Anak ada tapi membangkang.
mobil anak tapi kita tidak pernah damai. Kenapa? Sudah lepas dari kasih sayang Allah. Pengajian ini tujuannya agar kita menjadi lebih baik. Tidak ada gunanya pengajian begini kalau pulang tidak ada perubahan dalam hidup kita. Minimal mulai kita malam Jumat ini kita punya niat untuk memberi makan fakir miskin, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Didik anak. Kalau dia ngurus suami, dia didik anaknya dengan baik, lalu dia juga bekerja di luar, hebat, berhasil, maka ini perempuan luar biasa. Tapi kalau gagal mendidik suami, anaknya berantakan, sukses di kantor, ini bukan luar biasa, tapi apa? Biasa di luar. Nah ini yang begini, ini yang banyak. Wanita dulu, enggak ada yang pikir itu dulu. Enggak. Apa? Diabdikan betul dirinya sama anaknya dan suaminya. Sehingga perempuan dulu jarang yang stres. Umurnya panjang-panjang. Kenapa? Pikirannya sehat. Otaknya tidak pernah sangka buruk. Akhirnya kita lihat umur perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Dulu. Sekarang magai baik makunre makukue pak dek nagaga melok murus lakena kuku jina urus muka nakira tembok biru kuning coklat abu-abu ilaha illallah. Coba mikir kalau mau pergi pengantin dede melok tuh saya ingat artis Korea. Ada nak kasih lebih-lebih sini nuna cilak nah. Kenapa dikasih lebih? Dia bilang seperti artis Korea Ustaz. Mau tahu dia bilang artis Korea baru ditatae tinggal. Coba ibu-ibu yang usia 70 tahun masih ingat Ki Kodon dulu? Saya masih ingat itu ke mamaku, kasihan. Bikin kopi saja itu perempuan dulu susahnya. Ibu masih ingat toh? Bikin kopi dulu itu wanita-wanita luar biasa. Mau bikin kopi, beli dulu kopi di pasar. Sudah jadi kopinya? Belum. Kopi biji-biji. Sudah itu, digoreng. Jangan kita bayangkan goreng pakai kompor gas. Tidak. Kita pergi dulu ambil kayu. Menyeberang sungai. Dipikul. Kadang-kala kita menyeberang di sini, menyeberangnya sampainya di sana. Kenapa? Nah bawa ki air. Dijemur lagi tuh kayu. Dibuka dulu kulitnya supaya cepat kering. Dijemur baru dipotong-potong. Sudah kering baru dipakai ibu tak memasak. Susah minyak tanah. Cari apa? Cari plastik. Plastiknya apa? B29. Ada itu sabun colek. B29 toh. Dipotong-potong. Baru dikasih menyala. Ditiriskan di kayu. Sudah itu baru nak goreng kopinya. Sudah goreng kopi. Jangan bayangkan kompor gas. Maka ibu-ibu dulu tidak ada kenal RDL. Tidak ada kenal bedak pemutih. Tidak ada. Masuk semua itu di sininya. Sudah digoreng, apa? Dijemur. Sudah dijemur, baru ditumbuk. Makanya ibu-ibu dulu kodong itu tidak ada pelihara tangannya. Mateluk cicak mana kasih limana. Iya toh? Paling ibuku, mamaku dulu paling kulihat menderita kalau paru. Hancur-hancur tangannya itu ibu dulu kodong kalau paru. Bagaimana enggak hancur? Paru mak jalok toni anakna. Melok toni manguk kasih balena. Nama cepat-cepat. Cepat tak leceh. Wah, tidak ada mengeluh. Tidak ada langsung lempar piring. Coba ibu-ibu sekarang. Begitu paru leceh langsung dah. Ini karena istri. Suami tidak ada guana sedikit gajinya. Baiklah cilaka. Coba manggut. Perempuan dulu ikhlas. Bekerja ikhlas. Siapapun suaminya. Dia suka tidak disuka, kenal tidak kenal, cakap tidak cakap, sudah dilamar, ikhlas terima, amanah Allah. Ini orang tuaku saya mau kasih senang, maka hidupnya tenang. Coba sekarang, kasih nikah tidak kusuka Ustaz, akhirnya selingkuh. Agapi, nangkani anakmu, sudah pasrah saja. Ibu-ibu dulu tidak ada cinta-cinta. Bilang aku sayang, caledak nih orang nih. Itu orang dulu. Jadi kopinya sudah natumbuk, baru ditapis. Baru sudah itu masak air, baru jadi kopi. 1 hari prosesnya bikin kopi.
Tapi alhamdulillah Pak galu rioloe dek pak kasih nado galunge ang kami mana kopina yolona kotudan pura manre yang kana kopina dulu. Sekarang ndak ada di suami dibikinkan kopi. Mana buktinya? Pergi maki jalan-jalan di Lampak Pekabata. Ada semua itu bapak-bapak minum kopi di warkop. Ndak ada dibikinkan kopi pagi-pagi. Kawai kasih nala cilaka. Batin sapak goy di borak kopi. Ketawa ki karena kita begitu. Makutu. Serius ini Bu ya? Bu. Nah enak sekali sekarang jadi perempuan. Beda itu orang dulu. Melahirkan sekarang tidak mau normal. Harus diiris nih saja. Sudah itu. Dulu itu ibu-ibu. Kentara itu kalau ada orang baru melahirkan di situ. Kenapa? Pagi-pagi banyak dijemur itu yang diduk-diduk. Sekarang pampers. Nggak ada nih. Ma pampers mana? Namo anak Pak Galung ma pampers Tony. Nah saya salah kena mandi pampers. Coba. Tuh. Ada lagi sekarang. Mengayun. Mengayun sambil naremut. Itu sekarang ayun Pak. Ibu-ibu dulu kan ndak pakai ayun yang begini kasihan. Ndak, nak kasih masuk saja sarung 2, nak cipik kayu baru nak kasih begini. Sambil mengantuk itu kasih ya belale. Itu dulu. Nah sekarang kita lihat, naremut itu. Naremut itu masih malas. Apalagi masaknya ndak ada mie masak pakai kompor. Di listrik semua. Bapak Ibu, Bu terutama jangan kasih makan anak yang begitu. Let's cooker. 2 hari nih. Coba kasih keluar, cabut listriknya, 5 menit pasti basi. Kenapa anak sekarang banyak cepat penyakitan? Basi dia makan. Kalau ibu-ibu dulu kan enaknya kita mau pikir makan baru masak dan enaknya masih panas. Saya malah masih ingat itu ditutup apa di atasnya? Daun pisang. Supaya apa? Tidak keluar harumnya. Jadi pas kita makan AC baru. Sekarang ibu-ibu mau begitu. Padahal ibu-ibu dulu tidak ada gajinya suaminya. Tidak jelas penghasilannya. Galun natoy najama. Bagi hasil. Bagi hasilnya apa? Kalau pergi bagi 5. 4 nambil yang punya sawah, 4 karung, 1 karung yang nambil yang kerja. Tuh suami dulu. Sekarang ibu-ibu luar biasa. Ada gaji bulanannya. Bagus rumahnya. Ada mobilnya. Baju dibelikan sesuai seleranya. Masa tidak bisa kiurus suami tak? Kalau begini istri, maka itu istri yang penghuni surga. Tapi kalau yang penanaka, pak bali-bali, pak bali bola, pak gosip. Ada begitu istri tak Pak? Ada? Ada? Diapain itu Stas? Ya makin cerai. Tambah jadi 2. Supaya ada perbandingannya. Garak tai, ancangi. Ya aku pajak. Pemarue ko tuh. Kasih tahu begitu. Itu pak bali bola lah deh. Aku mau bali bola ke meteru tuh sapa kabaru itu. Apa makara sapa ku alhamdulillah. Bapak saudara-saudara sekalian, itu yang kedua. Surga dunia, neraka dunia. Anak jahat, tidak nurut, istri tidak nurut. Yang ketiga, harta yang tidak berkah. Mana disebut harta tidak berkah? Banyak duitnya. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa dinikmati. Berapa banyak orang banyak duitnya, tapi apa yang kita lihat? Duitnya justru menyiksa dia. Ya pakai judi. Kan banyak orang begitu. Banyak duitnya tapi makin dekat dengan Allah. Mobil makin jauh dari Allah. Mobilnya dia pakai selingkuh. Rumahnya dia pakai judi. Ada itu rumah bagus Pak, tempati judi. Nauzubillah min dzalik. Pergi ke Makassar, bukannya pergi majelis taklim, tapi pergi apa? Tempat berzina. Itu biasa kalau lewat kayak itu pulang tengah-tengah malam taksia, lewat jalan Nusantara. Banyak tong mobil kode DP. Sekampung ini dari Pindrang. Ini namanya setengah mati cari uang, dapat uang beli tiket masuk neraka. Alhamdulillah. Dan yang keempat, ya, nerakanya dunia. Apa yang keempat? Punya teman yang ada maunya baru baik.
Nah ini teman politik ini yang begini. Kalau tim sukses, mau pilkada, mereka tuh mencaji tim sukses. Disuruh bikin baleho 5, 2 jina bikin. Hilang 3. Nah ini hati-hati. Banyak itu begitu. Ketika kita camat, banyak yang datang. Pisang goreng datang. Kelapa datang. Tapi begitu hilang jabatan, tidak ada yang datang. Nerakanya di dunia didapat itu. Untuk mendapat teman yang baik adalah pilihannya teman orang beriman. Kalau kita berteman gara-gara harta, ketika harta hilang maka dia hilang. Kalau kita berteman gara-gara jabatan, ketika jabatan hilang maka hilanglah teman kita. Maka bertemanlah kita karena agama. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini ayat yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Nah, bapak, saudara-saudara sekalian, punya handphone semua? Punya handphone? Punya? Nah itu handphone tak kalau dipakai terus kenapa? 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 Lobet. Kalau lobet diapain? Dia apa? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau sudah mati masih bisa dipakai? Ini ada pulsa tak tahu 500.000? HP tak HP baru. Masih bisa dipakai enggak? Tidak. Nah, begitu juga dengan iman. Ya? Kalau ada HP rusak, lobet, cas 1 jam penuh, berarti HP-nya bagus. Toh? Cas 2 jam, masih lobet. Cas sampai pagi, masih lobet. Cas sampai besok, masih lobet. Berarti rusak nih HP-nya. Nah, alhamdulillah saya sudah caski. Pas 1 jam. Saya sudah caski 1 jam. Berarti kalau masih baik iman tak, pulang ki ini, yang merokok berhenti merokok. Yang malas istri, mulai besok dia sayang suaminya. Suami dia sayang istrinya. Dia didik anaknya dengan sebaik-baiknya. Berarti bagus HP-nya. Inilah yang Allah sebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina isa dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah menjadi lebih bagus lagi. Nah, sebaliknya, kalau selesai dengar dakwah tetap merokok, malah dia bilang macam tu ya cerita neraka. Pada toko boleh mitai. Wita topi na witai. Ya namo bilang Ustaz, majak ceramana, 4 na bahas ya meteruk na kena. Sudahlah ini. Ini orang mati hatinya orang begini, Pak. Tetap dia tidak bagus sama tetangga, tetap tidak sholat. Nah, sudah. Nah, ini yang disebut Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Nauzubillah min zalik. Bahkan mereka, kata Allah, lebih hina dari binatang. Nah, inilah ayat yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Yang keempat, paling ujung. Biar rajin ki sama orang tua tak, sopan ki sama orang tua, taat sama orang tua, anak kita didik dengan baik, berhenti ki merokok, ya. Kita menghindari minuman keras. Tapi kalau tidak sholat ki, semua tidak ada gunanya. Yang terakhir saya ingin tekankan, pakai sini sampajata. Tidak ada gunanya kita baik sama orang kalau sholat tidak bagus. Lebih tidak bagus lagi, sudah tidak baik sama orang tidak sholat lagi. Tidak ada gunanya kita puasa Ramadan full, tapi kalau tidak sholat sia-sia itu puasa. Lebih celaka lagi, sudah tidak puasa, tidak sholat lagi. Tidak ada gunanya kita punya umroh tiap tahun, kalau kita tidak sholat. Lebih celaka lagi yang tidak umroh, tidak sholat juga. Tidak ada gunanya kita baik sama tetangga, semua kita bantu. Ada orang susah kita tolong, tapi tidak sholat, semua kebaikan kepada sesama manusia sia-sia. Maka lebih celaka lagi, sama tetangganya jahat lalu tidak sholat pula. Baja sangadi mateki, pertama sekali diperiksa sholat. Ketika sholatnya baik, maka sholatnya akan mengamankan semua kebaikan-kebaikannya.
Tapi ketika sholatnya tidak beres, maka semua kebaikan-kebaikannya akan dihapus. Alhamdulillah saya lihat ini, muka-muka tak semua rajin jakit sembahyang. Meskipun kadangkala sholat, kadangkala tidak. Nah bilang orang di kampung, mas sampajam manu pasi. Biasa, manu pasi. Mana pasi? Ramalap pasi. Maga pasi. Nah kenapa sih abala? Ada orang kalau kena musibah baru ingat Tuhan. Begitu tidak ada musibahnya, lupa Tuhan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang rajin memelihara sholat. Pak, besok kalau kita meninggal, begitu seluruh pengantar sudah balik, pertama kali ditanya, sholat dulu. Datanglah malaikat, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat akan menjawab, mundur kau dasat. Waktu kau hidup rajin kau jaga kak. Makasih caramu jaga kak, dek gagamu jaga kak 5 waktu maku kue ya tosi jaga ko. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Maka sholat kita menjawab Allahu Akbar. Man nabiyuka? Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau bagus sholatnya. Tapi kalau tidak beres sholatnya, ditanya baru datang. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Dia bilang tunggu dulu, orang baru datang. Jolo-jolohi, mata kok mau pagi. Man nabiyuka? Tunggu dulu. Kasih dulu kita waktu istirahat. Oh, di gua itu palu-palunya malaikat nak putar-putar memang. Kau itu banyak sekali ceritamu dulu. Orang ceramah di masjid kau mau palappo. Orang pengajian kau mau beracun. Oh, ditunggu memang. Metan lo tajak cilaka. Tanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Tafsirlah nama ketuhanan yang Maha Esa. Hai, langsung dihamba. Jadi, Bapak saudara-saudara sekalian, maka ibu-ibu tidak usah cemas kalau anak tak tidak ada kerja. Tapi cemaslah ketika anak kita sudah gadis tidak sholat. Bapak-bapak tidak usah cemas kalau anak kita sarjana pulang menganggur. Tapi cemaslah ketika anak kita sudah sarjana tapi tidak sholat. Adik-adik tidak usah cemas. Kita sampai sekarang belum dapat kerja. Tapi cemaslah ketika kita sudah dewasa tidak tahu sholat. InsyaAllah sholat baik. Kecil buat Allah untuk kasih kita. Iya linoe pak, kecil. Kecil sekali Allah kasih kalau Allah mau. Jangan sampai gara-gara dunia lalu kita lupa melaksanakan sholat. Dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Iya linoe cule-cule yang ini. Bapak Ibu saya ajak kita berpikir fakta dan kenyataan. Ayo. Dunia ini hanya sementara. Bapak pegawai negeri dikasih pindah ke Selayar. Tidak suka di tempat itu. Masih ada pilihan. Apa? Berhenti mak jadi pegawai. Nah sesak kak ukur. Palete ki lotasi berhenti kak. Apa kalau mau kau berhenti? Enak maki. Dah. Masih ada pilihan, masih bisa berhenti. Tapi kalau bapak sudah masuk di kubur, tidak ada istilah kembali. Tidak kusuka di sini deh, kasih kembali kak dulu. Tidak. Tidak ada orang masuk kubur kembali lagi. Dan bapak tahu kalau sudah masuk di kubur, begitu dia gosok dan bangun dia lihat malaikat. Mati nak iya. Agan nan lau to mati. Puapa ni suka kasih namomi kasih cinampe. Kasih kembali ke kasihan biar sejenak. Untuk apa? Solat bukan. Haji bukan. Untuk apa? Saya mau bersedekah. Pali suka kasih namomi 5 menit patuh kak yolok puang. Melok mak makada upas sudah kamana waram paraku. Iya ro ada dana tomate ko tama ni ki buru Ini alhamdulillah dek patatama ki buru mas sudah kami mandi. Sudah kan nih? Ustaz cerita-cerita sedekah baru tidak sedekah. Sedekahnya ustaz ilmu. Sedekahnya bapak ada duit kasih masuk masjid cari anak orang miskin. Kadang kala saya tanya kalau saya dipulang, kenapa itu empang gagal-gagal? Tidak seperti dulu. Itu empang dulu katanya kan tak 1 hektar laku 500 juta. Iya toh? Sekarang katanya jual 100 juta susah. Kenapa begitu Ustaz? Salah satu sebabnya dosa-dosa kospin. Dosa-dosa kospin. Mega anu hartan ririolo, mana pakin acala pungalatala. Itu kan pungalatala na satu matuata mawala tama pasilinaran. Nah, sudah baru saatnya. Kenapa lagi Ustaz? Karena dulu kalau naik tambah langsung apa? Kursi apa dibeli? Tempat tidur ganti. Mobil apa dibeli?
tidak ada yang begitu naik berapa zakatnya. Maka ibu bapak, kalau mau ki punya rumah yang bagus, karena itu enak, hidup ki di dunia bagus, mobil tak, kamar ber-AC, tempat tidur empuk, makanan enak, alhamdulillah. Begitu kita masuk kubur, kubur tak juga ber-AC, tempat tidur juga empuk, terang, alhamdulillah. Bagaimana caranya? Ya bersedekahlah. Tapi kalau kita pelit di dunia, hidup mewah, masuk di kubur gelap, tidak ada sama sekali persiapan. Jangan ki harap anak yang sumbangkan ki. Baiklah kalau anak kita seperti yang ditinggalkan oleh yang kita taksiai malam ini, dengan bersusah payah mau datangkan ustadz. Hebat juga ini panitianya. Karena siapa? Mamaku nak datangi. Dan saya susah tolak kalau mamaku bilang loko. Hebat juga ini Senuddin. Jago tuh. Hebat lobi-lobinya. Alhamdulillah. Yo. Karena kalau saya terima telepon banyak alasanku. Capek, tapi karena alhamdulillah saya salah satu tanda orang meninggal ini orang baik. Alhamdulillah. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bersedekah. Mau masuk Ramadan yang banyak-banyak dosa, salah satu cara menghapus dosa-dosa itu adalah bersedekah. Dan alhamdulillah tidak pernah ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ya, bapak ibu mau sukses urusan, sedekah. Makin pelit kita keluar, makin susah wan tak masuk. Ya, bapak-bapak ada sawah naik langsung. Ya, belum panen Ustaz, tapi kita niat Ramadan supaya lipat ganda pahalanya. Insya Allah mas sangki kak matu ulang pitu pertama ke masjid. Tapi sudah janji maki. Nah insya Allah dapat pahala Ramadan. Yang penting naik langsung bayar. Jangan pura-pura lupa. Panitia bisa dia lupa, tapi Allah ingat. Ibu-ibu mau tolak bala anaknya bagus, sedekah. Mau supaya sembuh penyakit tak, sedekah. Sedekah itu tolak bala. Ya. Bagaimana dia mau sedekah? Nah ini masih ke memang to. Mana buktinya masih ke kita ini kasih kopu imai taubi. Oh ini kasih pui mak barasanji. Si jatuh kasih maaf busa-busa kali pakna. Sallallahu busa kali pakna kasih. Aga talengi kolisu. Apa? Oti. Kasih nah duit siaga 20 subuh. Dibonyok-bonyok topa. Padahal nak doakan kita 1 jam. Nak barasanji kita berkahi rumah tak. Tuh. Kalau datang itu Ustaz, jangan kasih bonyok-bonyok itu uang. Kasih masuk di amplop, hormati. Jangan menghormati orangnya, tapi hormati ilmu dan doa yang disampaikan. Kita ini kan lebih hormat sama Pak Camat. Dicium tangannya, pakai puang ini. Dikasih karpet bagus, baru padahal uang rakyat ambil. Ya, sudahlah. Bagaimana anak tak mau sekolah agama kalau kita sendiri pelit terhadap dakwah agama? Nah, kalau kita tidak bisa bersedekah uang Ustaz, bersedekahlah apa? Tenaga. Tidak bisa bersedekah di tenaga Ustaz, sedekahlah dengan ilmu. Kasih pemikiran, begini barangkali bagus. Tidak bisa juga bersedekah harta, tidak bisa bersedekah tenaga, tidak bisa bersedekah ilmu, maka sedekah dengan cara apa? Diam. Diam maki. Jangan maki banyak bicara. Kada tong itu tidak pernah datang di masjid, tidak pernah menyumbang. Mega si bicarana, makko bawa nula seke. Ya mega bicaramu. Yang aneh sekarang ini lagi viral di masjid di medsos. Ini banyak apa itu komunitas anti politisasi masjid. Yang bikin komunitas ini orang tidak pernah ke masjid. Tiba-tiba mau urus masjid. Tidak boleh kita orang Islam lepas dari politik. Tidak boleh.